Prabowo Presiden. Prabowo Presiden. Pak Prabowo bisa menyatukan cebong dan kampret itu dalam satu naungan NKRI. Masih sebentar. Prabowo Presiden. Prabowo Presiden. BPN. Pak Haris untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan wartawan. Jumpa lagi kita di acara bersama relawan Prabowo 08. Hari ini kami dari Rumah Besar Relawan Prabowo 08 memfasilitasi bersama dengan Barisan Relawan Prabowo Nusantara. Ya. Kami memfasilitasi acara deklarasi dari Barisan Relawan Prabowo Nusantara atau disingkat BRPN yang dipimpin oleh Ketua Umumnya Pak Mas Sutrisno dan Sekjennya Mas Erwan Bambang Irawan. Nah, ini adalah deklarasi yang kesekian kalinya yang dilakukan di tempat ini di Rumah Besar Relawan Prabowo 08. Nah, saya sebagai Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 yang gembira mengapresiasi dukungan yang datang dari masyarakat dari berbagai macam segmen, dari berbagai macam profesi dan latar belakang yang kebetulan hari ini berkumpul dengan BRPN. Nah, hari ini saya ingin memberikan beberapa catatan sebagaimana yang saya sampaikan di pidato tadi terkait dengan kunjungan Pak Prabowo ke partai politik ataupun menerima dukungan dari jumlah politisi atau aktivis yang dulunya berseberangan atau bahkan menentang atau bahkan menghina beliau. Nah, kami ingin menyampaikan pandangan pertama bahwa ini adalah bagian dari apa yang kami sebut sebagai misi kebangsaan Prabowo Subianto yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto ini dalam bahasa kami itu adalah misi kebangsaan Prabowo Subianto. Tujuan utama dari misi kebangsaan Prabowo Subianto ini adalah merekatkan kembali bangsa yang retak 5 tahun. Karena itu beliau berbesar hati menerima kunjungan dari para politisi atau aktivis yang dulunya mencaci maki beliau. Beliau juga dengan lapang dada mendatangi partai politik yang dulunya dengan sangat keras mengecam, menentang, bahkan menghina beliau. Sebagai tokoh bangsa, sampai hari ini hanya Pak Prabowo yang punya hubungan baik dengan seluruh tokoh-tokoh nasional yang lainnya. Pak Prabowo tidak punya masalah dengan Ibu Megawati. Beliau bahkan punya hubungan yang sangat baik dengan Ibu Megawati. Pak Prabowo tidak punya masalah dengan Pak SBY. Beliau bahkan punya komunikasi yang yang rutin dengan Pak SBY. Beliau tidak punya masalah dengan seluruh pimpinan partai politik. Beliau juga tidak punya masalah, bahkan punya hubungan yang baik dengan ormas seperti NU maupun Muhammadiyah. Nah, dalam posisi seperti inilah kami berharap Pak Prabowo bisa mempersatukan bangsa ini kembali dalam menghadapi berbagai macam tantangan ke depan. Jadi dengan posisi beliau sekarang ini yang lapang dada menerima dan mendatangi tokoh maupun aktivis atau partai atau ormas yang mengundang beliau, maka dengan demikian beliau memang pada waktunya akan harus memberikan. Jadi itu saya kira pandangan kami. Saya persilakan kepada Ketua Umum BRPN yaitu Pak Sutrisno. Assalamualaikum rekan-rekan wartawan semua. Kami hadir di sini untuk mendedikasikan diri perjuangan kami untuk memenangkan Pak Prabowo jadi presiden tahun 2024-2029. Pak Prabowo itu figur yang sangat konkret. Di beliau itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Artinya beliau sudah bisa memaafkan,
beberapa orang yang dulu menyakiti beliau. Beliau beberapa waktu yang lalu pernah dihujat dan sekarang beliau memaafkan. Artinya Pak Prabowo itu pribadi yang sangat sempurna secara ketauhidan, secara perjalanan spiritual. Jadi inilah figur penting yang mesti dimiliki bangsa kita ke depan, yang bisa merekatkan polarisasi 2014-2019 kemarin. Tidak ada kata cebong, tidak ada kata kampret ya. Pak Prabowo bisa menyatukan cebong dan kampret itu dalam satu naungan NKRI. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang untuk semua para wartawan yang hadir di sini. Saya nama Erwan Bambang Irawan. Saya selaku Sekretaris Jenderal PRPN Barisan Relawan Prabowo Nusantara, yang alhamdulillah kami merasa bangga dan merasa senang sekali sudah niat berbuat baik untuk bergabung ke Bapak Haji Prabowo Subianto. Tiada lain, misi dan visi kami adalah ingin memenangkan bahwa Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2004 tahun 2009. Untuk itu 2024 2029. Untuk itu kami di sini selaku tim dari relawan Prabowo Nusantara bergerak dengan cepat untuk mengambil langkah-langkah yang pasti. Kami di sini sudah mendirikan sampai 30 provinsi yang sudah kami bentuk dan sudah kami resmikan di daerah ya, dan seluruh kabupaten di daerah sudah kami bentuk semuanya. Maka dengan ini kami dari seluruh tim relawan Prabowo semangat tanpa ada kelelahan, semangat terus, karena kami di sini menilai figur seorang calon Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Subianto yang sangat baik, bijaksana, dan tanggung jawab. Beliau ada sosok adalah yang pantas memimpin Republik ini, karena beliau sudah bisa menyatukan bangsa ini dalam keadaan sangat sulit dan sangat kacau dari pemilu yang kemarin. Sekarang sudah bersatu semuanya untuk mendukung Bapak Haji Prabowo Subianto. Kami dari tim relawan Prabowo Subianto siap memenangkan Bapak Haji Prabowo Subianto untuk Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman media ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman media? Di dalam waktu dekat, insya Allah kami dari Keluarga Besar Relawan Prabowo 08 juga akan mendatangi tokoh masyarakat dan juga mungkin organisasi kemasyarakatan. Sebetulnya yang pertama bukan meraih bonus elektabilitas. Yang utama yang kami lakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah menjalankan misi kebangsaan Prabowo Subianto dalam menghadapi Pilpres 2024, itu apapun perbedaan pandangan politik antara partai politik, antara capres, antara organisasi masyarakat, tetapi ingatlah bahwa kita ini adalah satu bangsa. Jadi kami akan mendatangi dalam rangka untuk menjaga hubungan, merekatkan kembali bangsa kita agar jangan sampai retak, dijadikan sebagai medan perebutan pengaruh geopolitik, mengadu domba antara suku, agama, golongan, macam seperti pada Pilpres 2019 yang lalu. Kita tidak mau, tidak menghendaki terjadi lagi pada Pilpres 2024. Kita ingin Pilpres 2024 nanti berjalan sejuk, damai, siapapun yang terpilih kita harus dukung. Terima kasih. Ada pertanyaan Pak Aris? Izin bertanya Pak, ini kan saat ini kalau kita lihat dari berbagai survei yang terbaru juga LSI di JA, Prabowo ini unggul gitu dibandingkan dengan capres lain. Bahkan
gapnya juga sudah lumayan jauh. Nah, bagaimana tanggapan relawan terkait hal ini? Ya, saya kira kami menyambut dengan baik, artinya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan juga oleh tim relawan dan juga oleh partai politik pendukung diapresiasi baik oleh segenap rakyat. Walaupun sebetulnya tujuan utama kami adalah bagaimana merekatkan bangsa, itu yang utama kami. Bahwa kemudian akibatnya elektabilitas yang meningkat, saya kira itu sisi lainnya. Jadi itu bagian dari, saya kira kita mengapresiasi, berarti ada apresiasi baik terhadap upaya-upaya politik yang kami lakukan selama ini. CNN Pak Aris Putih, saya izin bertanya, ini dari CNN. Koreksi kalau saya salah, kalau saya mencatat agenda-agenda di rumah besar relawan ini dari pertengahan Juli sampai hari ini hampir setiap minggu ada deklarasi relawan. Apakah di sini sendiri, Anda sebagai wakil ketua relawan rumah besar berkoordinasi dengan elit di Gerindra? Apakah semua relawan ini orang-orang yang mendaftarkan dirinya untuk mendeklarasikan menjadi relawan itu perlu dilihat dulu, dievaluasi dulu kemudian dirangkul, atau siapapun kelompok masyarakat yang mau bergabung langsung diterima? Memang rumah besar relawan Prabowo 08 ini dibuat oleh Pak Prabowo dan DPP Gerindra. Yang tugas utamanya itu adalah mensinergikan baik aktivitas maupun narasi dari seluruh organisasi relawan yang berjuang memenangkan Prabowo menjadi presiden di 2024. Jadi yang kita sinergikan, yang kita kolaborasikan itu adalah organisasi relawannya, bukan individu-individu. Jadi semua organisasi relawan yang mau berjuang bersama untuk memenangkan Prabowo menjadi presiden 2024, mereka mendaftar ke kami, lalu kami verifikasi, lalu kami kasih sertifikat, kemudian kami arahkan sinergikan gagasan-gagasannya agar tidak berseberangan atau bertentangan dengan misi kebangsaan Pak Prabowo Subianto, sehingga seluruh narasi yang muncul dari seluruh organisasi relawan dari pusat sampai di daerah itu harus sama. Jika di atasnya Pak Prabowo bersama rumah besar relawan Prabowo 08 ini mencoba untuk merekatkan kembali anak-anak bangsa yang retak pada 2019, maka seluruh organisasi relawan di bawahnya pun harus sama narasinya. Jadi tidak boleh ada pertentangan dengan narasi besar yang ada di atas. Ya, artinya ada arahan dari elit nggak, evaluasinya seperti apa kepada kelompok organisasi ini? Karena mengingat arahan Prabowo sendiri sering ketika dia berkata di depan publik bahwa tidak boleh lagi ada kampanye seperti Pilpres 2019. Arahan khususnya ada nggak sih? Memang arahan utamanya itu kan yang disampaikan kepada kami supaya seluruh organisasi relawan dalam menghadapi Pilpres 2024 itu kedepankan membangun persatuan bangsa. Yang kedua, rangkul seluruh yang berbeda, pandangannya, golongannya, agamanya, sukunya, ini harus dirangkul semua. Jangan dibikin polarisasi lagi seperti 2019. Sempat nggak ada yang mau mendaftar jadi relawan organisasi kemudian ditolak karena dievaluasi? Belum ada. Kita verifikasi baik, pasti kita terima. Jadi semua yang mendukung selama niatnya baik, punya kesamaan narasi, pasti kita terima dan kita akan support, fasilitasi untuk pelaksanaan kegiatan. Sekarang sudah ada lebih dari 150 relawan datang ke sini, dan yang sudah deklarasi ada sekitar 20 lebih. Nanti teman-teman kapan-kapan kita ajak tur dari pagi sampai malam menerima relawan. Biar bisa target kami ini sampai bulan Oktober nanti, insya Allah mudah-mudahan sudah terbentuk 5.000 komunitas organisasi relawan di seluruh pelosok dengan tujuan untuk menjangkau seluruh masyarakat dari berbagai macam pelosok dengan berbagai latar belakang. Untuk BRPN, kira-kira actionnya ke depan apa untuk memenangkan Pak Prabowo dari hakim dari mediasi channel? Selepas ini programnya BRPN itu ada 3, Pak. Satu strukturisasi ini kita kan BRPN itu udah ada di 10 negara, 38 provinsi, 132 kabupaten, 107 kecamatan,
103 kelurahan. Nah, proses strukturisasi ini kita buat secara paralel dengan sistem yang kami punya. Itu yang pertama. Insya Allah tanggal 12 Oktober target kami BRPN itu ada di 33 negara, 38 provinsi, 333 kabupaten, 332 kecamatan, 332 kelurahan. Itu dengan proses strukturisasi. Yang kedua, luas edar, Pak. Luas edar, terus kemudian kita juga memberi sebuah pembelajaran politik kepada anggota-anggota, contoh kita band anggota-anggota kita, terus kemudian yang membawa agitasi, provokasi tentang SARA, tentang ini kita band semua. Artinya ke depan bangsa kita itu memilih pemimpinnya itu secara logis dan rasional, Pak, bukan dengan sentimen-sentimen, dengan bawa-bawa identitas sektoral apapun gitu loh. Jadi di BRPN ini secara internal kita membina anggota-anggota kita untuk berpikir logis agar partisipasi politik mereka itu lebih rasional ya, Pak ya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, kita juga akan mencoba untuk berkolaborasi sinergi dengan beberapa komponen yang mendukung Pak Prabowo, contoh struktur partai atau kelompok-kelompok relawan yang lain atau ormas-ormas yang lain atau personal-personal lain yang mempunyai visi yang sama tentang ini gitu. Jadi insya Allah ke depan BRPN ini akan mempunyai kontribusi cukup besar, mudah-mudahan untuk memenangkan Pak Prabowo pada Pilpres tahun 2024. Amin. Amin ya Allah. Bang, mohon diulang aja tadi total sejauh ini berapa jumlah relawan seluruhnya yang sudah dan berapa yang sudah deklarasi? Yang mendaftar ke kami, yang mendaftar relawan yang sudah datang ke rumah besar relawan Prabowo 08 itu sekitar 150 sampai 160. Itu yang di Jakarta, 160 orang komunitas yang ada di Jakarta. Yang maksudnya yang di Jakarta yang datang langsung dengan kelompoknya, pengurusnya, audiens dialog yang kami mendaftar untuk kami registrasi ya, itu sekitar 160 komunitas organisasi relawan. Kalau di daerah itu sudah hampir yang kami data yang sudah muncul itu sudah hampir 600 sampai 700 yang sedang kami registrasi yang muncul, komunitas yang lahir di daerah itu, yang lahir di daerah yang belum ke Jakarta tapi sudah muncul di daerah di berbagai tempat, sudah bikin aktivitas maupun yang sudah mendaftar secara online. Nah, kami targetkan nanti sekitar bulan Oktober, 28 Oktober itu minimal 5.000 komunitas atau organisasi relawan yang mendukung Pak Prabowo di berbagai macam daerah dan pelosok dari tingkat kota, kabupaten sampai ke kecamatan untuk berjuang bersama memenangkan Pak Prabowo menjadi presiden 2024. Oke, cukup teman-teman ya. Oke, satu lagi mediasi. Dari mediasi. Beberapa waktu lalu banyak juga adalah relawan Jokowi yang menyatakan diri bergabung dengan mendukung Pak Prabowo di Pilpres 2024. Apakah ada relawan Jokowi juga yang akan atau mau deklarasi di rumah relawan sini, Pak? Ada dua organisasi relawan pendukung Jokowi yang akan mendeklarasikan dukung Pak Prabowo, tapi belum kami umumkan ya. Tapi tanggapan kami bahwa kalau memang kalau kita perhatikan hari ini banyak sekali komunitas relawan yang dulunya mendukung Pak Jokowi menjadi presiden, sekarang ini semacam eksodus pindah mendukung Pak Prabowo. Saya kira itu normal saja setiap pemilu, normal saja setiap pemilu, karena antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini kan banyak kesamaan-kesamaannya. Kesamaan yang pertama itu yang penting dari sisi primbon, beliau berdua ini lahir sama-sama di Rabu Pon.
Jadi mungkin takdirnya insya Allah nanti sama, mudah-mudahan setelah Pak Jokowi dilanjutkan oleh Pak Prabowo menjadi presiden di 2024 sampai 2029. Amin. Amin. Terima kasih banyak teman-teman wartawan ya.